di ruang kerja, kesibukan suster, bapak dan ibu. Kami percaya pasti ini hari-hari yang penuh dengan kegiatan begitu, tapi kita masih menyempatkan diri untuk diskusi begitu bersama-sama terkait dengan budaya positif hal yang kita dapatkan dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Nanti kita sifatnya sharing begitu, kami menyampaikan apa yang kami pelajari, moga-moga nanti ada dampaknya untuk sekolah kita. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang ini, maka kita buka dengan berdoa dulu. Pak Nathan akan memimpin dengan doa. Suster, sebelum kita memulai kegiatan kita siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Selamat siang ya Bapak, untuk penyertaan-Mu hingga siang hari ini. Berkatilah kami semua, biarlah apa yang akan kami kerjakan pada siang hari ini dapat menjadikan berkat untuk kami semuanya, terutama dapat mengembangkan kami dalam dunia karya pendidikan di sekolah kami tercintai Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, dan biarlah apa yang kami kerjakan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Nathan. Suster dan Bapak, salam dan bahagia. Moga-moga kita bahagia semua di siang yang agak sedikit panas ini. Mungkin nggak sedikit tapi agak banyak panasnya begitu. Tapi ini memang fenomena yang sedang kita alami bersama. Tadi anak-anak juga kepanasan begitu. Yang P5 kelas 7 juga minta dibelakang karena lebih sejuk begitu. Supaya pertemuan kita ini juga makin sejuk, nanti sebelum kita sharing begitu, Pak Nathan mau mengajak kita ice breaking dulu, biar makin sejuk suasananya. Aduh, so bahagia. Mari kita ice breaking dulu. Bapak Ibu Guru, kalau seandainya nanti kayak seperti kemarin anak-anak itu, kalau saya bilang pagi itu tepuk sekali, kalau saya bilang siang 2 kali, nanti kalau malam boleh tepuk, karena kalau malam itu waktunya kita tidur. Bisa dimengerti Bapak Ibu sudah? Oke ya, coba dulu ya. Pagi, siang, malam. Sekali lagi ya. Pagi, siang, malam. Nggak paham. Ini saya percepat lagi untuk gerakannya. Pagi, 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 siang, 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 malam. Ternyata konsentrasinya sudah ini. Pagi, 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 siang, 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 malam. Konsentrasi loh. Siang, pagi, siang, 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 pagi, malam. Oke, mungkin untuk aja sedikit briefing agar kita merefleksikan pipi-pipi kita biar agak tidak bekerja lagi. Begitu, terima kasih kepada Miss Benny. Terima kasih Pak Nathan. Ternyata ice breaking sederhana yang kemarin dipraktekkan juga di P5 ya Pak Nathan ya. Untuk konsentrasi juga di antara kita. Baik, suasananya makin katanya Pak Arven hangat, tapi hangat yang bahagia. Suster Bapak Ibu, kita di sini mau men-sharingkan, sifatnya hanya sharing begitu, tapi
moga-moga nanti baik kalau setelah dari sharing itu kita bisa memikirkan sesuatu untuk sekolah kita. Kalau di PGP ini ada di modul 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif. Waktu saya belajar tentang budaya positif ini, ada hal-hal yang juga berkecamuk begitu di hati saya. Mungkin selama ini yang saya lakukan seperti ini, kemudian di PGP ada tawaran demikian begitu. Lalu kira-kira saya bisa apa? Nah, nanti pada saat kita berproses, mungkin kalau Suster, Ibu dan Bapak juga merasakan yang sama atau mengait-ngaitkan begitu, berarti ilmu ini berjalan dalam diri kita. Baik, ada 6 hal terkait dengan budaya positif yang mau kita sharingkan bersama. Yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Nathan akan sharing tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol. Jadi ketika kita menangani suatu kasus dengan siswa, tentu saja sebetulnya kita bisa menempatkan diri dalam posisi kontrol yang mana begitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Ada 6 hal ini, nanti kita sharing saja. Kita awali dengan ini, Bapak, Suster, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Suster, Bapak Ibu setuju tidak? Kalau yang pertama hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ada yang mau sharing? Apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau sharing? Dari pengalaman Suster, Bapak Ibu sehari-hari, kira-kira ketika kita memberikan hukuman, pasti dalam kita berdinamika bersama anak, kita pernah menangani suatu kasus. Kemudian apakah Suster, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau sharing? Pak Nathan dulu yang sharing. Kalau kemarin bagi saya dulu, sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya berpikir bahwa ya hukuman ini juga bisa mendisiplinkan anak, karena dulu saya juga termasuk anak-anak yang dibuat disiplin karena sebuah hukuman. Contohnya kalau saya melanggar, ya ada konsekuensi yang harus saya terima. Tapi ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak ini, paradigma saya itu agak sedikit berubah. Tidak harus dengan sebuah hukuman untuk kita bisa membuat anak itu menjadi disiplin dan dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sebenarnya. Mungkin nanti akan mengembang dari tadi yang disampaikan tadi, semua materi itu kan berkaitan. Pada endingnya adalah di mana nanti setiap anak-anak bermasalah, kita sebagai guru seperti apa, itu sih goalnya nanti. Mungkin itu saja sih pertanyaan sebelumnya. Terima kasih Pak Nathan. Itu tadi dari Pak Nathan. Kalau awalnya itu sebelum ikut PGP begitu ya Pak Nathan ya, pemberian hukuman ini diyakini bisa mendisiplinkan anak begitu. Lalu ada paradigma yang berubah ketika mengikuti PGP ini. Baik, ada lagi dari Suster, Bapak Ibu mungkin yang sharing begitu. Tadi hari ini itu ada
ada kejadian juga di P5 gitu. Ada kejadian di P5 khususnya yang kelas 8. Kemudian ada yang menyampaikan kepada saya bagaimana kalau anak ini kita beri hukuman ini supaya dia jera begitu. Lalu dia mendatangi tidak hanya ke saya tetapi juga mengajak ada guru lain yang menangani anak tersebut begitu. Lalu tadi yang saya lakukan, saya hanya berdialog dengan anak ini, berdialog, tapi di dalam dialog itu saya lebih ingin muncul keluar dari niatan dari anak tersebut sekarang mau bagaimana gitu. Tapi memang dalam penerapannya butuh pengawalan, butuh kita kawal terus supaya komitmen yang terbangun itu benar-benar dia lakukan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Apakah masih ada yang mau sharing tentang nomor 1? Sepertinya kok ada yang mau menyampaikan, tapi Pak Banu mungkin mau menyampaikan sesuatu. Kalau pertanyaan itu sudah sesuai jawabannya kan ya dan tidak. Pertanyaan nomor 1 itu kalau jawaban saya tidak. Kalau apakah hukuman dapat mendisiplin ya mungkin berapa persen bisa, tapi lebih itu hanya kecil, untuk bisa memberikan efek anak itu menjadi disiplin, karena sepanjang saya pengalaman saya dan pengetahuan saya itu ada hal lain yang lebih besar yang dapat mendisiplinkan anak, tapi bukan hukuman. Kalau ada istilah hukuman mati untuk koruptor itu menimbulkan efek jera. Nah, kalau itu salah kaprah. Jera itu kan artinya tidak akan melakukan lagi. Kalau sudah dihukum mati, kan tidak akan melakukan lagi. Untuk memberikan jera, tapi memberi efek jeri. Nah, jeri itu kan kata lain dari takut. Kalau efek jera itu kan tidak. Jadi kalau diberi hukuman yang berat, dimiskinkan itu efek jera itu benar, itu lalu sudah kapok. Hukuman mati ya juga efek jera, efek jeri. Saya hukuman itu untuk apa ya? Untuk komunitas yang hubungan personalnya itu longgar itu bisa, tetapi kalau misalnya hubungan personalnya longgar itu misalnya melanggar peraturan lalu lintas gitu ya, ada hukuman denda berapa, itu bisa menimbulkan disiplin yang lebih banyak. Tapi kalau yang hubungan personalnya itu erat seperti sekolah, seperti keluarga, itu ada cara lain yang lebih efektif untuk membuat anak itu disiplin. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Banu. Pak Banu memilih kalau ada cara yang lebih efektif begitu untuk membuat orang jauh lebih baik, ini jauh lebih baik diterapkan. Gitu. Terima kasih Pak Banu. Baik, kurang lebih juga nantinya seperti ini apa yang akan kita lalui, nanti yang akan kita eksplor bersama. Tapi nanti mungkin di berikutnya akan kelihatan sekali apa yang ditawarkan di PGP itu. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau yang kedua ini menurut Bapak Ibu kira-kira bagaimana? Pemberian hukuman dengan hal-hal positif, ini sudah dibatasi dengan hal-hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah juga membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin kalau yang guru piket ya, ada Bu Maria. Kalau Bu Maria kira-kira gimana? Kalau dia pendapat? Mungkin tergantung apa yang
istilahnya kesalahan apa yang anak buat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu tidak memberikan hukuman, tetapi memberikan konsekuensi apa yang anak itu telah lakukan. Jadi kalau misalnya menggunakan sebuah hukuman yang positif, menurut saya mungkin bisa juga meningkatkan disiplin anak, tapi memang tidak seperti itu. Tapi kalau pemberian hukuman itu kepada memberikan konsekuensi terhadap kesalahan yang sudah dilakukan oleh Jadi konsekuensi ya, Iya. konsekuensi atas perbuatan yang ia lakukan supaya kedepannya jauh lebih baik gitu. supaya anak sudah tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Terima kasih Bu Maria. Nanti di sini juga kita akan belajar tentang konsekuensi. Yang terakhir, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut Suster Bapak Ibu bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju? Kalau Suster? Saya setuju untuk poin yang ketiga ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pertama dari pengalaman pribadi, dulu ya saya tuh termasuk yang mungkin secara intelektual tuh terbilang rendah, ya selalu dudukkan di bawah. Lalu punya pengalaman dimotivasi, lalu ada semacam keinginan untuk berubah gitu. Maksudnya ketika ada penghargaan dalam arti ya bukan hanya barang materi gitu, tapi juga misalnya apresiasi semacam itu, ternyata itu meningkatkan motivasi dan itu menjadi salah satu model yang juga ingin saya kembangkan gitu. Ketika misalnya di kelas begitu dengan anak-anak, ya meskipun nggak serta merta hari ini diberi penghargaan lalu bisa langsung motivasi belajarnya naik, itu enggak gitu, karena itu terus menerus harus dilakukan gitu, diapresiasi, diberi reward, lalu juga itu ternyata membantu mereka untuk semakin meningkatkan motivasi belajar. Mungkin kebanyakan mereka tidak menemukan misalnya model belajarnya atau gaya belajar atau cara-cara yang bisa mereka, karena kebanyakan habisnya udah baca berkali-kali nggak masuk gitu kan. Atau misalnya membantu ke situ lalu menemukan jalan, lalu mereka menjadi lebih motivasi untuk belajar. Mungkin itu semoga menjawab. Ya, terima kasih Suster. Yang Suster lakukan ini berarti apresiasi ya, memberikan apresiasi kepada siswa begitu, karena dia berhasil atau sudah bisa menemukan begitu ya. Kalau yang disampaikan di sini itu ketika kita memberikan apresiasi itu jangan sampai anak siswa itu termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya hanya gara-gara ingin dapat itu. Jadi lebih ke motivasi intrinsik yang kita hidupkan. Ada atau tidak ada penghargaan, kita bisa membudayakan anak itu bisa belajar, terus belajar. Ini yang menjadi tantangan kita kalau menurut yang kami pelajari itu gitu. Baik, terima kasih Suster Ibu Bapak untuk sharingnya. Memang yang pertama dilakukan itu adalah perubahan paradigma begitu. Ketika saya mempelajari membaca ini juga memang yang berubah pertama kali itu adalah paradigma terhadap sesuatu begitu. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita lihat kan kita lebih dewasa daripada anak-anak gitu. Maksudnya bagaimana?
Yang pertama, untuk ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, misalnya saya meminta anak ini untuk tidak melakukan itu, sampai dengan memaksa begitu. Saya paksa untuk anak tersebut melakukan itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi murid kita itu bisa saja, misalnya kamu terlambat bersihkan toilet. Anak ini mungkin tidak mau melakukan itu, tetapi akhirnya mau, tetapi kita harus menilai lagi dia melakukannya dengan benar-benar keinginannya dia, atau hanya kita yang gara-gara mengontrol dia, memaksa dia untuk melakukannya begitu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Begitu. Memang kita bisa memaksa anak, tetapi yang dilakukan paksaan begitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia akan melakukan, tetapi tergantung pada pendapat guru berusaha. Gitu. Kemudian yang ketiga ini menarik, susah Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang ketika ada permasalahan yang kita sampaikan kepada anak ini, kita pada posisi kita buat dia merasa bersalah begitu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Begitu. Jadi ketika kita menangani siswa yang sedang bermasalah, kalau kita langsung judge begitu, ternyata kita sedang menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid kita menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ada kekuatan yang demikian. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi, ketika kita memaksa, kita kembalikan apakah ini efektif untuk jangka waktu yang panjang? Apakah murid yang akhirnya melakukan sesuai dengan perintah kita itu benar-benar terbangun kesadarannya untuk melakukan, atau dia melakukan hanya untuk supaya kita berhenti mengecap dia salah dan dia boleh masuk kelas. Ini dasar-dasar dari budaya positif pertama yang mau kita pelajari. Budaya positif atau ekosistem positif. Begitu.
Nah ini nanti satu persatu kita langsung yang pertama saja terkait dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah ini ada pertanyaan yang apa ya, yang sangat mendasar menurut saya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Sebetulnya bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dari tadi itu apa ya, ada ilusi-ilusi tersebut kemudian dikembalikan ke sebetulnya bisakah kita mengontrol seseorang? Ada teori stimulus respon, ada teori kontrol. Untuk di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk yang teori kontrol, yang ditawarkan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami kenapa kok kamu saat P5 itu membuat ulah, ribut, onar, jalan-jalan ke sana kemari. Kita dengarkan dulu jawaban dia, kenapa kok kamu kayak gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini untuk yang stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku ada tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dialog, dibujuk, gagal, kemudian pemaksaan. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi apa yang muncul dalam diri anak kita, biarkan dia yang mengeluarkan sendiri. Kita yang dibutuhkan adalah pertanyaan yang memandu supaya sampai muncul apa yang sebaiknya. Begitu. Di teori stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Gitu. Jadi tidak ada yang kalah untuk kebaikan. Gitu. Ini kurang lebih untuk yang ditawarkan di teori kontrol. Gitu, Bapak Ibu. Selama ini kita menggunakan teori yang stimulus respon atau yang sudah separuh teori kontrol atau sepenuhnya teori kontrol, hanya kita yang bisa menjawab. Yang jelas ini ada dua hal yang ditawarkan. Dampak seperti apa yang kita inginkan muncul dalam diri murid itu bergantung pada bagaimana kita memposisikan diri kita. Yang berikutnya ini ada makna disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kalau dalam budaya kita. Kemudian yang ditawarkan berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini ya nilai-nilai baik yang ada di semesta, yang ada di dunia ini, yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Kalau secara khusus nilai kebajikan universal yang ditegaskan dimensi karakter profil pelajar Pancasila. CC5+ ini adalah nilai kebajikan universal yang kita hidupi. Kemudian berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi.
Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi, antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi itu ternyata ada motivasi eksternal dan intrinsik atau internal begitu. Untuk motivasi eksternal, biasanya orang melakukan atau akhirnya murid kita itu melakukan sesuai dengan apa yang kita sampaikan untuk menghindari ketidaknyamanan atau supaya tidak dihukum, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kalau motivasi seseorang melakukan itu supaya tidak dihukum atau supaya dapat imbalan, ini masih dalam klasifikasi motivasi eksternal. Sedangkan kalau motivasi internal atau intrinsik itu kalau akhirnya dia muncul kesadaran untuk melakukan untuk kebaikan dirinya, ini yang diklasifikasikan sebagai motivasi intrinsik. Sedangkan untuk tujuan disiplin positif, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada tujuan disiplin positif yang dia tanamkan dalam dirinya. Jadi dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, ada motivasi kalau eksternal berarti ada internal itu muncul kesadaran dalam dirinya, kemudian ada tujuan disiplin positif. Kalau kata Yeza Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Berikutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini kalau yang disampaikan dalam PGP, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Tapi kalau tadi yang disampaikan suster itu menurut saya apresiasi lebih ke apresiasi karena ada perbedaan. Ini kalau yang disampaikan penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Kalau kita bisa menilai seseorang melakukan sesuatu itu karena ada motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melakukan itu, atau dia ingin meraih penghargaan. Kalau untuk meraih penghargaan, pengaruh jangka pendek, kita lihat dari pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini hanya jangka pendek atau jangka panjang yang mau dia perjuangkan. Kemudian ini beberapa penghargaan itu mematikan kreativitas, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu kalau yang disampaikan begitu ya. Jadi kalau yang saya pahami, akan lebih baik kalau seseorang itu melakukan sesuatu dari dalam dirinya begitu. Bentuk program kebajikan. Nah, ini yang suster tadi sampaikan, kalau apresiasi itu ada sendiri. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, kepada semua murid secara bergantian, secara konsisten. Kalau yang ini melakukan demikian diberi apresiasi, jangan lupa kalau dia murid yang lain itu juga melakukan hal yang luar biasa, secara konsisten juga kita berikan. Bukan hanya pada orang yang ini kan pintar gitu. Kemudian fokusnya pada proses. Ini terkait dengan bentuk program kebajikan.
Kemudian saya lanjut saja, ini yang agak perlu kita perhatikan. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi Bu Maria sampaikan konsekuensi itu ada di sini. Ini kalau di sini diklasifikasikan pemberian hukuman, ini ada di identitas gagal. Sedangkan kalau tujuan kita mau mendisiplinkan di identitas sukses, kita bisa mengambil pilihan konsekuensi atau ada restitusi, itu yang kita lakukan. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau yang di sini restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam hukuman kita menempatkan korban untuk mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti. Di dalam hukuman disadari atau tidak, murid atau anak akan tersakiti ketika dia akhirnya melakukan sesuai dengan yang kita perintahkan. Kemudian konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Di restitusi murid mendapatkan penguatan. Jadi di bagian restitusi ini memang posisi guru ketika menjadi restitusi, posisi kita orang dewasa, guru dan karyawan ketika menemukan anak membuat kasus, membuat masalah itu bagaimana kita bisa memandu anak tersebut sampai menemukan sesuatu. Jadi yang memang dibutuhkan seni begitu, kolaborasi sehingga anak mendapatkan penguatan. Kemudian di hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di bagian pemberian hukuman, sistem tidak akan jalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ketika sudah keluar dari sekolah, sudah selesai. Gitu. Peraturannya adalah kamu harus demikian. Murid atau anak membenci peraturan. Ini kalau yang di hukuman. Sedangkan di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa memang setelah itu kita mengawal anak tersebut, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Kita tanya, kalau kita mau memberikan memilih dan konsekuensi kan biasanya kita kembalikan apa peraturannya, harusnya bagaimana kalau di seperti itu dialog kita. Mampukah kamu melakukannya? Gitu. Kemudian murid atau anak akan menghormati peraturan. Sedangkan di restitusi masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi lewat serangkaian diskusi dengan guru, dia belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Tapi kita juga bisa melakukan kombinasi antara konsekuensi dan restitusi. Jadi selain itu kita juga sesekali begitu memonitor anak ini atau mengajak dialog kembali begitu apa yang untuk mengingatkan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian biasanya kita pakai dialog-dialog apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Begitu. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Moga-moga suasananya bisa menjadi lebih positif, begitu harapannya. Oh ya, Bapak Ibu ini ada beberapa hampir akhir. Kalau kita minta anak untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam bukunya kalimat saya
15 kali karena kalau yang pernah terjadi, yang pernah saya jumpa itu murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat masuk ke kelas kita. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, ini juga hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, iya, ini konsekuensi teman-teman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul sekali Bapak Ibu, nanti dalam keseharian kita bisa memilih kita itu mau pada posisi memberikan hukuman atau ada tawaran untuk konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu apa? Penyesuaian spontan, ganti kerugian, pembayaran kembali. Ini kalau di KBBI, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka. Jadi bukan disendirikan, bukan diasingkan, lalu dipertontonkan kalau dia melakukan hal yang berbeda, hal yang salah. Tetapi kita membantu anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam artian ini ada hal yang sangat bagus. Dia kembali ke kelompoknya dalam karakter yang lebih kuat. Begitu. Ini terkait dengan restitusi begitu. Itu ya Pak Matan ya. Begitu. Sudah jam 3:25 menit ya Pak Matan. Yang terakhir saja. Beberapa saat yang lalu itu ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, terlambat jemput JP begitu, lalu masuk ke kelas waktu itu saya yang mengajar. Kemudian dia bilang, "Miss, saya terlambat, tapi kan saya nyetrika baju saya sendiri, Miss." Begitu. Awalnya dia nggak dong kalau yang dia lakukan itu ya memang benar dia setrika bajunya, tapi bisa ya jangan sampai terlambat begitu. Lalu setelah serangkaian dialog, akhirnya dia sendiri yang menemukan harus bagaimana begitu. Lalu kembali lagi ke kelompoknya. Setelah dari kejadian itu baru saya teringat, wah itu bagus sekali untuk contoh begitu untuk yang aksi nyata dari sekolah kita yang bisa diupload begitu. Lalu memang kejadiannya tidak langsung begitu, peristiwanya sudah terjadi duluan. Lalu saya dan siswa tersebut itu mempraktekkan kembali waktu kejadian itu. Ini saya tunjukkan videonya Bapak Ibu. Sini masuk ya, itu sudah dibawa surat ya.
sudah siap atau kos-kosan ada tangga? Oh berarti sebelum kecil. Ini ya, ini biar apa? Kita sebelum terus akan lihat dengan itu tentang ini harus memakai baju sesuai dengan bajunya. sekarang ini itu pakainya baju lalu gimana juga terkait pernyataan baju seragam itu kan memang juga ya seperti ini, tapi kalau yang melihatnya itu apakah harus misalnya ini seperti sekali istrinya seperti itu apa keyakinan tentang itu awalnya harus malamnya dulu sebelum harinya maksudnya itu Misalnya Kamisnya kita ini pakai baju anggota, ya kan? Kita ketikanya bisa hari Senin sebelumnya, minggu sebelumnya. yakin bisa seperti itu Bisa kira-kira bisa seperti itu jelas. dari apa yang mau itu dengan Di minggu jam sepanjang setengah semester. Oke, jadi lakukanlah hal-hal yang menurut itu bisa membantu itu dengan sekolah itu sudah dalam keadaan siap. Gitu ya, paham ya? Oke, lalu apa yang itu tentang kalau pelambasan diri? Jalannya gimana? Ini itu banget sih. Harus Baik, dari sini bahkan Teko bisa akhirnya milih untuk duduk di depan karena dia terlambat begitu. Itu tidak saya perintah, tetapi dia sendiri akhirnya lewat diskusi akhirnya dia komitmen kalau setrika itu enggak hari itu, kemudian dia mau duduk di depan. Itu bukan dari gurunya yang meminta, tetapi kita mengusahakan itu keluar dari murid kita. Kurang lebih demikian Bapak Ibu, susul Bapak Ibu. Terima kasih untuk untuk sharing kita hari ini. Apakah ada yang mau didiskusikan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke yang berikutnya dengan Pak Nathan terkait dengan budaya positif yang keempat, 5, dan 6. Monggo Pak Nathan, saya persilakan. Tepuk tangan untuk Mas Dewi. Oke, terima kasih Mas Bani. Mungkin daripada kita sia-sia itu boleh diambil, diambil mungkin. Oh iya, boleh sekali. Ya, boleh sekali disarankan sudah apa-apa. Iya, nanti kelupaan. Mbak, sambil ini saya sedang tadi sudah ada beberapa yang di awal itu sudah disampaikan oleh Miss Bani terkait budaya positif, di mana kita bisa menimbulkan budaya-budaya positif. Nah, ini saya mempunyai sedikit pertanyaan. Terlihat atau ini tadi coba dibaca pertanyaannya. Silau atau gimana? Saya bacakan ya, Bu. Terlihat Ya. fokusnya ke sana. Oh. Mungkin bisa di kalau ada soal seperti ini, ada keadaan seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Ya, fokus. Ini gambar bukan gambar teman kita ya, tapi gambar dalam soal.
Ada yang mau mencoba untuk menurut Anda kira-kira apa yang melakukan itu? Mungkin yang sekiranya yang sudah punya anak-anak kecil bisa ada nggak yang mencoba untuk apa nih alasan kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan itu? Bapaknya tahan dulu karena ini akan semacam kemarin saya belajar ini, saya menerapkan diri saya sendiri karena saya juga punya anak kecil. Saya coba juga menerapkan di sini karena dan beberapa kali saya ketika menghadapi permasalahan dengan anak-anak yang mungkin ada masalah, saya mencoba juga dengan ini. Saya lihat dengan ini belum di next ini. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi sesuatu dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dasar hidup. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Saya itu mau ngomong bahasa Inggris, nanti kalau salah ribet-ribet saya itu gak enak sama Pak Guru dan Ibu. Nanti mah kita waduh kayak saya belum makan roti. Nah, saya belum makan roti soalnya, jadi saya nggak berani makan ngomong Inggrisnya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, kalau saya dapat simpulkan dari ini, sebenarnya anak-anak atau kita sendiri mungkin ketika kita kita membuat kesalahan, sebenarnya kita ini kurang memenuhi kebutuhan dasar kita. Itu juga saya pernah alami. Kalau di rumah saya marah-marah, saya ketika banyak pekerjaan marah-marah, tak pikir-pikir kebutuhan dasar apa nih yang harus saya lakukan. Ternyata saya tuh butuh kesenangan, merefresh segalanya, jalan-jalan, giling-giling sebentar, mungkin melihat. Saya tuh senang kalau lihat ke toko tuh, hanya walaupun lihat sepatu itu rasanya kok nggak pengen mau beli, tapi juga cukup senang walaupun ada. Dulu kalau sebelum saya punya keluarga kecil itu, ini bagus, set. Nah sekarang ada jadi hanya cukup melihat itu sebuah kesenangan. Makanya ketika kita marah-marah mungkin atau supaya rasanya kayaknya kurang itu hanya 4. Terima kasih Pak Soekarno sudah membuatkan air putih. Oke Mas Bani, next. Ini juga sama kebutuhan dasar yang harus kita pertahankan. Nah, ini yang pertama saya ambil adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologi. Secara tidak disadari, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu setiap manusia pasti membutuhkan rasa itu. Atau mungkin di sini ada bapak ibu guru yang merasa kalau dibenci teman, dibenci seseorang itu malah seneng. Aku dibenci, kayaknya nggak mungkin ya. Pasti akan ada rasa aku harus diterima gimana aku bekerja. Dan juga nggak mungkin kita kalau punya orang tua, ketika orang tua kita marah terus, oh puji Tuhan orang tua aku marah, nggak dikasih makan, itu bagian nggak mungkin sekali. Pasti ada rasa bahwa kita ada sedikit kalanya mungkin rindu belayan ibu, mungkin rindu seorang ayah ketika memarahi kita seperti apa. Karena saya 3 bulan ini benar-benar merasakan jadi perantau yang nggak pernah pulang. Walaupun hanya baru 3 bulan. Karena dulu selama saya di Jogja
itu hampir setiap minggu saya pulang, tapi karena ada guru penggerak ini saya 3 bulan ini ya nggak pulang. Ya walaupun jujur saya pribadi juga ada rasa dimana saya kangen dengan itu, saya pengen dimasakkan ya, walaupun kadang omelin juga, kadang rindu juga kalau nah itu minta uang maksudnya, nah itu juga ada rasa seperti itu. Kebutuhan dimana kita juga ingin diterima dalam sebuah pekerjaan kita di lingkungan yang baru, karena ketika saya kontrak ini juga terasa mungkin kalau nggak ada Pak Seno saya juga sulit diterima. Makanya ketika saya dekat dengan Pak Seno itu ada penerimaan dari warga kampung juga, itu ada rasa yang sebenarnya memang kebutuhan kita, saya pribadi. Ini bisa bisnis. Nah, dalam kasus tadi kita balik kasus tadi, kasusnya Doni, bukan kasusnya mungkin saya sendiri ya. Dalam kasus Doni di atas itu menjawab kenapa mengambil temannya, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Sebenarnya kita sudah seringkali dalam pembelajaran, mungkin dalam pembelajaran itu menemukan kasus seperti itu. Bagaimana anak-anak mencari perhatian kita, bagaimana anak-anak butuh rasa disayangi, bagaimana anak-anak yang mungkin di rumah tidak ada seorang ibu, akhirnya mereka merindukan sosok seorang ibu. Seperti kalau nggak salah tahun lalu ya, itu yang ada anak sampai menangis, terseduh-seduh 2 anak di aula itu karena melihat temannya dijemput orang tuanya, cuma dipeluk dan disayang, mereka sampai menangis. Kenapa ibu nggak seperti itu? Kenapa ibu nggak seperti, kalau nggak salah Mas ada Miss Arin? Kenapa nggak kayak Miss Arin kayak seperti ini? Berarti kan ternyata kebutuhan dasar manusia ini memang benar-benar real ada gitu. Jadi memang anak-anak sebenarnya itu anak-anak kalau di kelas aneh-aneh minta perhatian itu ya itu ada rasa di mana dia butuh diterima, ada dia rasa butuh dikasih sayang kita. Mungkin di rumah dia nggak ada sosok seorang ibu, nggak ada sosok seorang ayah, makanya dia mencari perhatian seperti itu. Itu tadi seperti Doni, khususnya tadi yang di awal tadi. Oke, next. Nah, nih penguasaan. Benar. Kebutuhan ini semacam kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan ini didengar dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, penguasaan ini sebenarnya semua manusia sudah mempunyai ini dari dalam diri hati manusianya. Karena jujur, saya dulu kalau mau bicara sekarang itu nggak enak, saya bicaranya dulu aja. Dulu ketika SMP, SMA itu saya punya rasa penguasaan. Saya ingin berkuasa di sekolah. Saya ingin punya semacam power di sekolah. Saya harus gimana? Nah, saya buat onar. Contohnya kita lihat kelas, mungkin kalau saya dulu kelas 7, ya saya cari teman saya yang kelas 7 siapa nih yang kira-kira dia punya kekuatan, adu kekuatan dengan saya. Ketika dia kalah, jadi saya yang punya kuasa di sini. Sama, kelas 8 juga sama. Ketika saya melihat ada kelas dulu lah, siapa yang berpower? Saya dekati power, kita adu kekuatan. Kalau kamu kalah, berarti saya yang berkuasa atas kalian. Kelas 9 gua udah. Ketika kelas 9 sudah nggak ada kakak kelas, cuma adanya adik. Ketika adik, udah kekuasaannya akan semakin meningkat. Dan mungkin sekarang penguasaan itu juga timbul ketika saya bekerja, di mana ada rasa ingin menguasai anak-anak. Dalam artian menguasai bukan terus penuhnya saya kuasai anak-anaknya, bukan. Tapi penguasaan kita bisa, ayo anak-anak sini arahnya, kamu akan kesini ikut. Apa yang kita perintahkan dia akan mengikuti. Ada keinginan di situ juga. Dan juga anak-anak kadang juga ada rasa penguasaan ketika kasusnya Doni tadi.
Nah, dalam kasus Doni tadi, Doni merasa hebat karena apa? Tadi, seperti saya tadi, dia ingin temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni ingin memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan. Jadi Doni butuh rasa ingin menjadi penguasa dalam kelasnya. Berikutnya mungkin ada rasa kebebasan. Nah ini kayak tadi, ketika saya di rumah ketika banyak pekerjaan saya marah-marah, itu gimana? Saya butuh rasa kebebasan, di mana kita sudah terkukung dalam sebuah peraturan dulu. Saya punya paradigma ketika saya masih SD SMP SMA. Saya pikirnya peraturan itu dibuat untuk kita langgar. Ternyata setelah saya menjadi guru, saya ngajari anak-anak kakak-kakaknya. Anak-anak dulu punya ini. Peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Ternyata paradigma itu salah. Kok bisa Pak? Ketika anak-anak berkata seperti itu, anak-anak sudah menghapuskan rasa anak-anak untuk menghancurkan kedisiplinan saya sendiri. Karena saya ini jujur dulu bangun pagi itu susah. Karena sebuah peraturan yang saya langgar sendiri. Saya datang tepat waktu itu pun juga susah. Saya ke gereja pun kadang juga terlambat. Ini sebenarnya kan nggak boleh. Ketika saya sadar bahwa saya terlalu bebas, tidak ada aturannya, itu salah, hanya saya berubah. Ternyata dalam kasus Doni ini juga pun sama, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal makan yang sama. Karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan dia memilih banyak makanan. Oke, berikutnya sebenarnya kesenangan. Semua orang butuh senang. Atau mungkin dari sini, dari Budia, Bu Emil, Bu Maria, Pak Manggala sampai Pak Adven, ada yang nggak pengen, Pak, aku nggak pengen senang. Aku pengennya cuma sedih, menangis, dan Budia sudah pengen. Aku pengen uang, Pak. Padahal uang itu untuk apa sih? Untuk mencari kesenangan kan. Kalau ibu-ibu membeli emas biar gitu, bedak juga mungkin, nah itu kesenangan tersendiri. Beli sepatu, saya sendiri beli sepatu, kesenangan itu ya. Dan sebenarnya kalau di dalam pengalaman pribadi, saya juga melihat sih, ketika istri saya pribadi diberikan sesuatu yang dia senang tuh, wajahnya tuh merah-merah, terus pengen apa, wah ini ada kesenangan sendiri, mungkin juga seperti itu. Nah, tadi dari masalah Doni tadi, coba kita lihat ada apa namanya ini. Nah, dalam kasus Doni di atas, kasus Doni menjawab bahwa ia melakukan karena ia iseng saja dan ingin menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal. Hanya karena teman-temannya kesal, dia malah senang. Bapak Ibu. Jadi ternyata dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi, di mana kita bertahan untuk bertahan hidup, semua butuh bertahan hidup kan. Nggak mungkin di sini saya percaya, nggak mungkin kalau Bapak Ibu guru semuanya itu nggak pengen nggak makan, itu nggak mungkin. Ada penguasaan. Tidak disadari, mungkin Bapak Ibu juga ingin menguasai, yang mungkin di rumah suaminya, mungkin istrinya mungkin ingin dikuasai juga. Terus ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada tadi kasih sayang, ingin diterima dan disayangi. Nah, dari ini Bapak Ibu, saya punya soal yang saya nggak tahu di sini sebenarnya. Bapak Ibu coba, ini ada kasus. Saya bacakan aja ya. Bimo, seorang anak TKB. Bimo ini anak TK. Selalu berlari keluar kelas menuju ke jalan raya
di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kata-katanya Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu seru. Itu menurut Bapak Ibu guru, siapa tadi? Bimo tadi kurang berjuang apa? Aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Apa? Apa? Aku senang kejar-kejaran dengan ibu karena itu seru. Kesenangan. Oke. Adi. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Dia butuh kasih. Ada sedikit menguasai ternyata. Butuh dasar manusia. Next. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Jadi dia butuh kenapa? Ada kemungkinan dasar manusia. Kekuasaan, ini penguasaan. Ibu hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Itu namanya adalah penguasaan karena bisa menguasai ibu gurunya dan bisa mengajar dia. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Aku bosan belajar terus mewarnai di kelas. Dia butuh, aku bosan. Ada penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan kesenangan. Kebebasan karena dia rasa bosan. Ini soal yang terlihat, terlihat. Apa itu? Saya bacakan ya. Iksan, siswa kelas 10 SMA karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan dan berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari kelas technical meeting lomba debat antar SMA yang diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah, sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat hari itu. Kepala sekolah bertanya kepada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Iksan karena kinerjanya yang bagus, pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Iksan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lainnya. Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Iksan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Iksan, si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga sering rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah, dan ia juga bersemangat melatih juniornya di debat sekolah. Kira-kira kebutuhan dasar Iksan apa? Dia pendiam. Akhirnya ketika dia ikut lomba debat, dia menang, akhirnya dia menjadi lebih ceria. Kira-kira itu dasar penguasaan. Nah, dari 5 dasar kebutuhan ini, adakah yang mau kita sharingkan dulu? Atau mungkin ada yang mengganjal? Atau mungkin saya yang menjelaskannya kurang? Dari Pak Advan sampai ke Budiah kembali, adakah yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan?
tidak ada, saya bisa next lanjut ke materi 5. Apa itu 5 posisi kontrol? Melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah kondisi anak-anak, gimana kita bisa melihat anak-anak kita seperti apa kebutuhannya. Sekarang kita, posisi kita di mana nantinya? Nah, penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti, selalu, yang terakhir, selesai. Itu kata-kata penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, paradigma dia. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sebenarnya kalau kita tadi menyaksikan dengan urutannya itu berurutan dari yang sampai Miss Benny tadi, akhirnya ke saya, itu semuanya berurutan. Nah, penghukum ini seperti ini, jadi kayak ibaratnya saya selalu benar, kamu yang selalu salah, anak-anak yang selalu salah. Bagaimanapun kita nggak menerima alasan dia mau seperti apa, ya kamu salah, salah aja. Ingatnya habis. Jadi penghukum ada pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya kita sebagai bapak ibu guru itu membuat anak-anak merasa bersalah dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang mungkin tidak kita sadari. Ibu sangat kecewa dengan kamu, nak. Barangkali bapak harus memberi tahu kamu ya, kamu seperti apa. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini kan? Nah, jadi kita mencoba untuk menyerangnya bukan secara fisik ya, tapi secara hatinya, rasa hatinya. Gimana dia bisa bersalah? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, di sini juga hati-hati Bapak Ibu guru. Kita sebagai orang tua nantinya jangan sampai juga akan membuat anak-anak kita nanti merasa selalu bersalah. Karena kalau nggak salah itu kemarin anak saya ini salah itu sering bercerita dengan Budia dan berusaha itu merasa bahwa dirinya selalu bersalah. Dan kemarin ketika saya dengan Pak Manggala itu mau ikut lomba debat ya kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa saya nggak bisa Pak, kamu cantik. Enggak Pak, aku jelek, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak berharga, aku tuh kalau pakai baju jelek semuanya, aku nggak cantik gini-gini. Akhirnya saya, kenapa? Karena ternyata ada masalah dengan orang tuanya begini. Jadi dari posisi ini juga tadi kebutuhan dasar manusia, dan posisi ini kita juga bisa terapkan juga di rumah. Karena ini juga harus hati-hati. Karena kalau kita menyerang perasaan anak-anak, kadang lukanya juga semacam kayak membekas gitu. Di posisi ini biasanya guru akan lebih berusaha lebih lembut, ya omongannya lembut, tapi menusuknya dalam sekali. Biasanya sih kalau cowok-cowok jarang ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang membuat dengan lembut akan seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Untuk realistis. Posisi kita, kalau kita membuat ada anak-anak yang punya permasalahan, kita bisa menjadi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun
akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Seringkali guru-guru itu berkata gini, ayo bantulah demi bapak ya, tolong bantu bapak. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini bagaimana? Nah, ya sudah ya, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini kadang-kadang sering kita juga menjadi posisi teman. Kali-kali dari posisi teman adalah, nah ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau seandainya murid itu sedang menghadapi permasalahan, yang dicari hanya gurunya itu aja, karena dia merasa bahwa itu temannya. Saya berpikir murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau guru lainnya. Maka murid ini akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ada kelemahan dan kelebihan dalam posisi ini. Kemana tadi? Sekarang ada pemantau. Pemantau itu berarti kayak mengawasi, hanya mengawasi keadaan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Guru-guru ini biasanya berkata, peraturannya apa nak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, sip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid kita. Yang terakhir itu ada manajer. Posisi terakhir ini adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki peran posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa menjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi dalam posisi manajer ini, kita sebagai guru mungkin menanyakan dulu permasalahan apa yang ada di murid, kita tanya apa yang terjadi pada masalahnya. Nanti kita bersama-sama untuk menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan itu. Bapak Ibu guru, saya langsung aja ya, biar cepat, karena sudah pada ini. Nah, seorang manajer itu biasanya berkata gini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakinkannya? Jika kamu meyakinkannya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol ini, mungkin ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak, Bapak Ibu guru mau di posisi yang mana? Apakah penghukum, membuat masa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jadi kita bisa ketika ada masalah, kita bisa menunjukkan semuanya seperti apa. Nah, yang terakhir
adalah segitiga restitusi. Ini adalah pemecahan permasalahan yang sebenarnya dari awal tadi yang disampaikan sampai yang saya sampaikan terakhir ini adalah endingnya, adalah goalnya. Gimana kita menghadapi permasalahan dalam segitiga restitusi ini. Segitiga itu pasti mempunyai 3 sisi ya, karena segitiga. Sisi yang pertama adalah menstabilkan dari kas. Bagaimana bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses nantinya. Anak-anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian tadi, perhatian ini karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Nah, anak-anak yang melakukan kegagalan ini dia mencoba untuk memenuhi dasarnya tadi, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membantunya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadikan ia efektif, maka kita harus yakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini sebenarnya tadi yang sudah ditampilkan oleh Miss Benny tadi. Bagaimana kita tidak mengejat, tapi menanyakan dulu apa yang terjadi pada dirinya, masalah yang dihadapi seperti apa. Nah, berikutnya tiga yang sisi sebelahnya adalah menstabilkan identitas. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak tetap untuk membangkang. Para guru yang bertugas mengasuh anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik saja bisa mengubah situasi sesulit apapun menjadi kooperatif. Jadi kalimat-kalimat tadi itu sebenarnya bisa mengubah keadaan Bapak Ibu guru. Karena kemarin kita juga edukasi seperti itu. Untuk kita harus membuat video mencari anak-anak yang bermasalah. Kita coba pakai ini tadi, segitiga restitusi tadi untuk menyelesaikannya. Nah, berikutnya di sini. Menstabilkan identitas adalah 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membuat energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi pada masa kini dan masa yang akan mendatang. Nah, itu yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak terus-menerus merengek, tetapi bila kita itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, ini gradasinya. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih lagi dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu segitiga sisi sebelumnya. Yang terakhir adalah yang terakhir
Nah, menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini berdasarkan motivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan langkah yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertanyaannya di sini, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dan ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang sukses, tanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mereka menjadi seorang itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi seorang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang itu seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, sudah finish. Itu Bapak Ibu guru semua untuk kegiatan budaya positif yang sudah tadi Miss Beni sampaikan, 3 di awal, 3 di saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan diingat juga 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi bisa kita terapkan tidak hanya di sekolah tapi dalam keluarga, dan posisi mana yang kita mau terapkan juga untuk kita ketika menghadapi anak-anak bermasalah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu sebenarnya adalah rumus untuk gimana kita bisa membuat anak-anak itu ketika menghadapi permasalahan atau mereka melanggar sesuatu itu tidak dibuat bahwa dia salah, tapi bagaimana kita bisa menemukan solusi bersama-sama untuk dia bisa berubah. Karena kita anak-anak kita semakin dikasar itu akan semakin menjadi permasalahannya. Makanya sebenarnya segitiga restitusi itu adalah solusi untuk setiap permasalahan. Itu bagi saya, karena saya sudah mencoba itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau mungkin perkataan saya yang salah. Sebelum kita akhiri, atau mungkin ada yang Bapak Ibu ditanyakan atau mungkin mau diulang lagi ini karena waktunya yang kita kurang pas. Karena di waktu-waktu tugas yang mepet memang kita harus memasukkan ini, jadi kayak terburu-buru. Mungkin kalau ini memang menarik, mungkin bisa ya kita ulang lagi untuk lebih bagusnya, karena ini sebenarnya bagus untuk kehidupan di sekolah kita, karena setiap sekolah mempunyai permasalahan. Jadi ini yang bisa kita kasihkan ke sekolah, ini solusi yang kita bisa berikan ke sekolah untuk ketika anak-anak punya permasalahan. Ya ini segitiga restitusi itu bisa menjawab setiap permasalahan. Mungkin itu Bapak Ibu guru penjelasan dari saya. Ini sudah tidak ada yang mau ditanyakan karena saya sendiri juga sudah berbasah-basahnya dan sudah kering juga ini. Semua iya Pak Suka. Kalau saya karena capek sudah tadi yang mengikuti ini akan ikut kadang memang pengen suatu saat ini juga akan ditampilkan lebih ringkas itu, lalu lebih pada poin-poin yang praktis dan real bisa dihubungkan dengan sekolah kita. Mungkin tadi juga sudah saya yang belum bisa mungkin ya. Karena ini Pak, lebih praktis mungkin tidak seluruhnya itu bagian, lalu besok memang praktis ya. Juga saya gunakan karena mungkin saya mengikuti. Oke, terima kasih Pak Suka untuk ini. Mungkin nanti kalau diizinkan dari sekolah, kalau kita diperbolehkan lagi, kita juga untuk menanyakan poin-poinnya dan juga untuk semacam kayak menghubungkannya dengan kondisi yang sangat seperti ini, karena memang ini semua juga acara juga banyak, kegiatannya juga banyak, makanya fokus kita juga sudah berkurang karena dari jam 7 tadi kita sudah mengajar banyak kegiatan, fokus kita juga kurang. Itu ya mungkin nanti bisa lah dan waktu bisa kita untuk ambilkan lagi, untuk menghubungkan lagi. Terima kasih Pak Suka. Mungkin saya sepakat dengan Pak Suka, ini materi yang bagus untuk kita dulu
untuk kita bisa ketahui, mungkin kita cari kesempatan nanti untuk mengeksplor lebih jauh tentang ini seperti Pak sudah sampaikan. Mungkin kita fokus ke 3 yang pertama misalnya. Yang pertama itu tentang hubungan konsekuensi lalu restitusi gitu. Nah, itu kita ini kan para guru yang punya banyak pengalaman. Lalu kan konteksnya kalau yang hubungan ini contohnya apa? Mungkin pernah melihat kasus, mungkin pernah melakukan sendiri. Kalau yang konsekuensi itu apa? Kalau kita bisa sharing, itu pasti akan lebih banyak pemahaman yang kita dapatkan. Nanti sesi berikutnya cari waktu lagi kita bicara tentang apa yang 5 tadi? 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ya. Nah itu nanti kita cerita tentang kasus kita, gitu ya, dan tentang pengalaman kita. Ini masuk di yang mana? Saya kira itu bagus usulan Pak Sudah saya dukung, bisa cari lagi nanti kita. Mungkin waktunya 1 jam atau 1/4 jam itu sudah cukup lah. Ini kan daripada belajar sendiri ngantuk, belajar bareng-bareng ini bisa saling saling memperkaya. Gitu Pak. Terima kasih juga Pak Bandung untuk apresiasinya. Nanti kita bisa menyampaikan lagi di waktu yang hari, mungkin juga bisa di SD juga, mungkin juga ada waktu yang lebih lama juga. Ada lagi mungkin? Terima kasih sebelumnya. Kalau dari saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Benny dan Pak Kakak, karena adanya saya ini saya juga jadi tahu dan jadi paham ternyata sekarang itu apresiasi itu masuknya di kebajikan dan kebajikan. Karena sepengetahuan saya sebelumnya itu apresiasi itu adalah salah satu bentuk dari penghargaan, karena sekarang adalah kebajikan. Kemudian tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Nah itu juga adalah pengetahuan dari saya. Mungkin tadi setuju juga dengan Pak Sutra dan Pak Bandung untuk mungkin ada waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sudah disampaikan. Terima kasih Pak Anand. Oke, terima kasih juga untuk apresiasinya juga. Mungkin ada lagi? Kalau memang sekiranya sudah cukup, saya dan Miss Benny sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Karena sudah pulang, saya bilang suster gitu kan, nanti susternya mana ini? Mengucapkan sangat berterima kasih karena Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu dan cukup lama kita bertahan sampai hari ini, sore hari ini. Mungkin kita bisa mengapresiasi diri kita dengan tepuk tangan yang sebenarnya. Acara kita pada saat sore hari ini sudah selesai dan semoga waktu yang singkat ini setidaknya sudah memberikan hal yang positif, yang baik untuk kita semuanya. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu guru, kita juga yang menyampaikan juga menjadi hal yang positif bagi kami semuanya. Karena tadi di awal dengan berdoa, mungkin di akhir juga akan baik dengan berdoa. Mungkin benar nggak sama sebelum berdoa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih sekali karena ternyata yang kami pelajari ini mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu juga melihat ini adalah hal yang menarik begitu, karena beberapa saat yang lalu itu saya dikontak dari seorang guru dari sekolah lain yang tadinya anti sekali dengan CGP begitu. Kemudian kemungkinan di sekolah tersebut baru saja ada guru yang melakukan seperti ini sharing. Kemudian dia tertarik dengan 5 posisi kontrol, hukuman, konsekuensi dan restitusi dan lain sebagainya. Lalu dia bilang, boleh nggak saya minta materinya? Tapi mintanya ke saya, bukan ke guru yang ada di sana. Itu artinya ini senada dengan tempat kita. Ini hal yang menarik. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi untuk membahas ini ke teman-teman kita yang lain supaya ada semakin muncul budaya positif di sekolah kita. Terima kasih untuk segala yang diberikan hari ini. Pilihan itu ada pada kita. Mari kita berikan yang berdampak positif untuk sekolah kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapak. Terima kasih
kasih untuk penyertaan yang senantiasa memberikan kepada kami dari pagi sampai dengan sore hari ini. Kami dapat duduk bersama berdiskusi terkait dengan budaya positif. Berkati kami ya Bapak, agar segala yang kami diskusikan membuahkan hal yang baik untuk sekolah kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami sampai dengan nanti malam hari kami menutup mata untuk beristirahat. Amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hingga Maria Bintang Samudra, Santo Karolus Kurnius, dari Sabda. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah sampai